Pemirsa, seorang pria lansia penyandang disabilitas terjebak di dalam rumahnya saat banjir merendam ratusan rumah di Maros, Sulawesi Selatan. Beruntung, korban berhasil dievakuasi oleh tim gabungan Basarnas. Tim gabungan Basarnas Makassar bersama polisi rescue Polda Sulsel dan Babinsa mengevakuasi seorang pria lansia yang terjebak banjir dalam kamar rumahnya di perumahan Dusun Biringjeni, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban bernama Saleh, 75 tahun, diketahui merupakan penyandang disabilitas polio, sehingga kesulitan menyelamatkan diri saat banjir merendam permukiman. Pihak keluarga yang khawatir dengan kondisi air yang terus meningkat akhirnya meminta bantuan petugas. Berhasil evakuasi dengan perahu karet, korban langsung dibawa ke rumah keluarganya di dataran yang lebih tinggi. Kebetulan beliau mengalami cacat polio. Jadi ada yang menghubungi kami, jadi kami melakukan pertolongan supaya beliau ditempatkan di tempat yang aman, terhindar dari banjir. Banjir yang melanda kawasan ini terjadi akibat intensitas curah hujan tinggi sejak beberapa hari terakhir, serta meluapnya sungai di sekitar permukiman warga. Ratusan rumah di 6 kawasan perumahan terendam banjir dengan ketinggian air berkisar antara 50 hingga 60 cm. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pabrik briket arang ekspor di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terbakar. Api diduga berasal dari oven yang overheat. Sebuah pabrik briket arang ekspor di Desa Marikangen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon terbakar Rabu malam. Empat unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api padam 1 jam kemudian. Besarnya kobaran api membuat bangunan produksi briket arang ekspor ini hangus. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga api pertama kali muncul dari oven yang mengalami overheat menyambar bahan baku pembuatan arang. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bangunan bengkel sekaligus gudang mobil bekas di Klaten, Jawa Tengah ludes terbakar. Dalam peristiwa ini 2 armada bus yang sedang dalam perbaikan juga turut terbakar. Kebakaran melanda sebuah bangunan yang digunakan sebagai bengkel dan gudang mobil bekas yang berlokasi di Desa Bolokleret, Klaten, Jawa Tengah. Selain menghanguskan bangunan, kebakaran juga menghanguskan 2 armada bus yang tengah dalam perbaikan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Menurut saksi, api diketahui berasal dari belakang armada bus yang terparkir. Sedikitnya 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Klaten dan Sukoharjo dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus ini pun masih dalam penanganan petugas kepolisian Polres Klaten. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal feri Fatimah II tenggelam di perairan Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. 3 kendaraan termasuk pickup pengangkut ayam hidup ikut tenggelam. Tenggelam Bu, mobilnya Bu, tenggelam Bu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah Gusti Bu. Ya Allah. Wis tenggelam Bu, wis. Video amatir merekam detik-detik tenggelamnya kapal feri Fatimah II di perairan Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dalam rekaman, kapal mulai miring perlahan sebelum akhirnya tenggelam di perairan sekitar jalur penyeberangan. 3 kendaraan roda 4 yang diangkut kapal feri Fatimah II ikut terbawa karam. Pun tenggelam Bu, mobilnya Bu, tenggelam Bu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah Gusti Bu. Ya Allah. Salah satu kendaraan yang ikut karam mengangkut ayam hidup yang hendak dibawa ke pasar.
Seluruh muatan ayam dipastikan mati akibat tenggelam. Selain pickup pengangkut ayam, pickup lainnya tengah mengangkut sembako serta 1 unit truk yang ikut tenggelam. Koordinator lapangan BPBD Kutai Kartanegara mengungkapkan bahwa kapal mendadak mengalami bocor di bagian lambung saat tengah berlayar melintasi arus deras sungai. Tidak ada korban dalam insiden ini. 8 orang yang terdiri dari penumpang, nahkoda dan anak buah kapal dipastikan selamat. Sementara itu pemirsa, 7 unit sepeda motor tertimbun tanah dan juga batu akibat longsor yang terjadi di kawasan Bukit Kedaluh, jalur wisata penanjakan Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tanah longsor terjadi di kawasan Bukit Kedaluh, jalur wisata penanjakan Gunung Bromo, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu pagi. Longsor terjadi setelah wilayah Tosari diguyur hujan disertai angin kencang sejak Selasa pagi hingga Rabu dini hari. Tebing di Bukit Kedaluh dengan panjang 20 meter dan tinggi 10 meter ambrol dan menutup badan jalan. Akibat kejadian, 7 unit sepeda motor yang terparkir di sekitar lokasi kejadian tertimbun tanah dan batu. Saat ini TNPDS dan bersama aparat di Forkopimcam Kecamatan Tosari sedang melakukan kegiatan evakuasi pohon-pohon yang tumbang termasuk longsoran-longsoran yang ada di sana. Selain di Bukit Kedaluh, longsor juga terjadi di Bukit Dingklik yang masih berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Di titik ini tebing sepanjang 10 meter dengan tinggi 5 meter turut longsor. Namun akses jalur wisata dari Wonokitri menuju penanjakan Gunung Bromo sempat terhambat karena material longsor menutup bahu jalan. Warga bersama aparat kecamatan, perangkat desa setempat, dan petugas bahu-membahu melakukan evakuasi material secara manual agar jalur dapat segera dibuka. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Nah, ini baru pacaran loh, udah berani main fisik. Udah toksik banget. Pacaran, menikah, berteman aja nggak boleh lah sebenarnya ngomong Meningkat off kasar. ya? Iya. Meningkat off. Apalagi ini baru pacaran udah berani main fisik terus juga omongan kasar, itu lebih baik dihindarin karena 3 tahun kedepannya lagi, 3 tahun Nata. betah banget. Iya, Maksudnya, nggak boleh, harusnya perempuan apa? kalau kayak gitu sekali dikasarin. iya, tapi kan biasanya ada ancaman di balik itu semua. Makanya kan sekarang ini lagi didalamin. Ada apa sih? Kenapa sih sampai wanitanya ini tetap bertahan selama 3 tahun disiksa ya kan? Pasti ada sesuatu di balik itu, ada ancaman atau bagaimana. Biasanya terjadi seperti itu, tapi kita nggak tahu ya. Kita ikuti perkembangannya dulu aja. Ya, seperti semoga apa. ini jadi pelajaran ya buat baik laki-laki maupun perempuan di luar sana. Iya. Berteman, berpacaran, ataupun mengarah sampai pernikahan juga Betul. nggak boleh ada kasar-kasar. Ya, satu pesan. Mbak, tolong putusin. Cut off dah. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Hanya karena matikan kompor saat majikannya masak, seorang asisten rumah tangga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dianiaya majikannya hingga babak belur. Polisi sudah menangkap pelaku dan telah menetapkannya sebagai tersangka. Seorang asisten rumah tangga berinisial FF mengalami luka di sekujur tubuhnya usai dianiaya oleh majikannya sendiri. Pelaku berinisial OAP adalah warga desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku menganiaya korban hanya karena masalah sepele, yakni korban mematikan kompor saat pelaku sedang memasak. Berdasarkan hasil visum, korban mengalami sejumlah luka, yakni di bagian kepala, telinga, punggung, hingga tangan. Update-nya hari ini untuk tersangka sudah dilakukan pemeriksaan di Satreskrim PPO Polres Bogor. Lalu selanjutnya kami akan melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Usai terdapat cukup bukti, pelaku langsung ditahan di Mako Polres Bogor dan ditetapkan sebagai tersangka. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dan pasal penganiayaan di KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun. Dari Bogor, Jawa Barat, Wilen Hidayat, iNews melaporkan.